Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihuda ila qiyamis sa'ah. Ba'du. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih di hayatus salaf bain qaul wal amal, halus salaf ma'ulatil umur. Ini banyak riwayat ini sangat banyak sekali kondisi atau sikap para salaf terhadap para pemimpin. Ini sampai bagaimana nanti ada ketemu tidak memberontak mereka, wadamu man fa'ala dzalika, dan mencela orang yang memberontak pemerintah yang muslim. Tapi tidak terlalu banyak sisanya, tapi masih panjang. Ini riwayat yang sekarang ini insyaallah agak lumayan panjang. Mungkin hanya satu riwayat ini yang kita bacakan. Fadhal Ustaz. An Abi As-Sana Syukr al-Adadi, setelah qala al-Umari بين الشيعة والسنة، وقال آفة هؤلاء القصاص يقولون بعضهم ببعض ويحبونهم على سفك دمائهم وأخذ أموالهم. فنادى في البلد لا يقص معهم بجامع ولا طريق ولا يتوسل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب التوسل قرأ القرآن، فمن خالف فقد أباها دمه. ورفع إليه في الخبر أن أبا الحسين بن فرفع إليه في الخبر أن أبا الحسين بن سمعون رحمه الله الوارث جلس على كرسيه يوم الجمعة في جامع المنصور، تكلم على الناس. أمرني أن أنفذ إليه من يحصله عندي، ففعلت. فدخل علي رجل له هيبة وعلى وجهه نور، فلم أملك أن قمت إليه وجلسته إلى جانبي وجلسته فلم ينكر ذلك وجلس غير مختلف. Falam yungkir dalika wa jalasa ghaira muqtarisin. Wa ashraqatu wallahi ay yajri alayhi makruhun ala yadayhi. Wa qultu ayyuha asy-syaikh inna hadha al-malik jalada
جلد عظيم وما كنت جلد عظيم جلد عظيم وما كنت أوثر مخالفة أمري وتجاوز قدري والآن فأنا موصلك إليه وكلما تقع عينك علي فقبل ترابا فتلطف في الجواب إذا سألك واستعن الله عليه وعساه يخلصك منه وقال الخلق والأمر لله عز وجل فمضيت به إلى حجرة في آخر الدار قد جلس فيها الملك منفردا صفة الحرية بالحسين بادرة بكلام فيه ولد تسير به الركبان فلما دنوت من الحجرة وقفته وقلت له إياك أن تبرح من مكانك حتى أعود إليك وإذا سلمت فليكن بخشوع وخضوع فإذا سلمت فليكن بخشوع وخضوع. Waalaikumsalam. الذي بالثناء شكر العربي وكذا Albert telah memasuki Albert Daulah. Iya, itu semacam kayak menteri atau kayak pengawal gitu. Telah memasuki Baghdad. Binasa penduduknya dengan perangan, kelaparan, kebakaran. Iya, halak kebakaran. Dari fitnah yang bersambung di dalamnya antara Syiah dan Sunnah. Maka beliau berkata, Afatuha, bencana mereka, bencana orang-orang pendongeng. Pendongeng yang mereka menipu. Ya guruna ba'dhum bi ba'din. Sebagian yang lainnya yuharidunahum ala safaki dimanihim, yang mereka yuhariduna mendorong, menganjurkan, mendorong mereka untuk menumpahkan darah penguasa dan mengambil harta-harta mereka. Maka ada fil baladi la yaqussu ahadun bijami'in wa tariq. Maka mereka menyeru. Maka ia berseru di kota, di negeri itu dengan meneriakkan la yaqussu ahadun fi jami'in wa la tariq. Tidak ada orang yang mendongeng di satu masjid jami' ataupun di jalan. Wala yatawassal mutawassil bi ahadin min ashabi Rasulullah. Wa man habba tawassul faqara al-Qur'an. Maka barang siapa, beliau berteriak, la yakussu ahadun, tidak boleh seseorang pun untuk bercerita di masjid jami', dongeng di masjid jami', wala tariq, dan tidak boleh di jalanan. Dan seorang pun tidak boleh bertawasul dengan seorang dari iya. Ia telah menghalalkan, ia membolehkan. Maksudnya menghalalkan darahnya sendiri.
Farufi'a ilaihi, maka diberitakan kepadanya tentang berita itu, sebuah berita bahwasanya Abu Husain bin Sam'un rahimahullah, ia seorang penasihat, duduk di atas kursinya pada hari Jumat di Masjid Jami' Mansur, dan beliau berbicara pada manusia. Beliau memerintahkan diriku Abu Talib agar menyelamatkan. Watakallama 'alan nas, dia bicara dongeng pada manusia. Fa'amaroni, maka ia merintahkanku an anfuda ilahi man yahsuluhu indi, untuk menunaikan, menyampaikan kepadanya orang yang sampai kepadanya cerita dariku, yaitu dari Abul Husain. Melakukannya, maka beliau memasuki, maka masuk seorang laki-laki padaku, iya, memiliki karisma, dan di atas wajahnya ada cahaya. Ketika aku falam amlik an kumtu ilaih, dan aku tidak menguasai diriku untuk datang kepadanya. Fajastu ila janibi, maka aku duduk padanya di sampingku. Iya. Falam yujid dzalika wa jalasa ghairu muttathilin, dan tidaklah dia mengingkari yang demikian itu, dan falam yungkir dzalika, tidak mengingkari yang aku lakukan. Wa jalasa ghairu muktaris, dia tetap duduk tanpa peduli. Wallahi ayajri alaihi makruhun ala yadi, dan aku takut demi Allah kalau ia tertimpa keburukan dengan tanganku. Artinya kan dia diperintahkan untuk menghukum orang-orang yang melanggar ketentuan pengumuman tadi. Maka aku berkata, wahai Syekh, sungguhnya raja ini inna hadzal malika jaldun azim, ini raja yang kuat. Usiru mukhalafata amrih, dan aku tidak mampu untuk mengisi perintahnya. Rasmahu wa tajawuzi rasmihi, dan melanggar undang-undangnya. Harus mengantarmu kepadanya, kepada raja ini. Ainuka alaihi, maka setiap kali kamu pandanganmu tertuju kepadanya, aqabbil turab wa talattaf fil jawab idza sa'alaka, ciumlah tanah dan jawablah dengan lemah lembut kalau dia bertanya kepadamu. Iya, dalam menghadapinya. Fa'asau ayyukhlisauka minhu, menyelamatkanmu darinya. Urusan penciptaan dan wal amru, penciptaan dan semua urusan itu hanya hak Allah. Semua perintah itu Allah. Ila hujratin, maka aku sampai kepada sebuah kamar di akhir rumah ini.
qad jalasa fihal maliku munfaridan khifatan ayajriya min Abil Husain badirah bikalamin fi ghalat. Dan sang raja telah duduk di kamar itu seorang diri. Khifah, takut. Ayajriya min Abil Husain badirah bikalamin fihi ghalat. Takut kalau Abu Husain mengucapkan perkataan yang dingin, kasar maksudnya. Dingin yang di dalam kalimat itu mengandung kekasaran, ghalat. Maka para penunggang kuda berjalan mengawalnya. Aku mendekati kamar itu, waqaftuhu, aku hentikan dia. Aku berkata kepadanya, iyyaka tabruka bil makani hatta a'uda ilaik. Kamu jangan berpindah dari tempatmu sampai aku kembali padamu. Iya. Wa idza sallamta falyakun bi khusyu'in wa khudu'. Bila engkau mengucapkan salam, maka ucapkan salam dengan khusyuk dan tunduk. Nah, kita ini dulu. Dari Abu Sana Syukrun Al-Adudi. Al-Adudi ini termasuk pembesar pejabat negeri. Qala, beliau mengatakan dakhala Adudud Daulah. Masuk seorang pembesar negeri ila Baghdad, ke Baghdad. Dan Baghdad masih bagian dari negeri Islam ini. Waqad halaka ahluha qatlan wa harqan wa ju'an lil fitan allati ittasalat fiha baina Syiah was Sunnah. Dan penduduk negeri Baghdad itu saat itu penduduknya sudah binasa. Ada yang terbunuh, ada yang terbakar, ada yang mati karena kelaparan, karena fitnah yang terus bersambung terjadi antara orang Syiah dan orang Sunnah. Faqala, maka beliau berkata, afatu haula'il qassas. Ini adalah bencana orang-orang yang suka mendongeng. Yaghurruna ba'dahum bi ba'din. Mereka orang-orang yang menuturkan itu, membuat dongeng itu selalu menipu sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Wa yuharridunahum ala safki dima'ihim, yaitu yang Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuharriduna, mendorong masyarakatnya untuk menumpahkan darah, yaitu masyarakat muslim lainnya yang Syiah, antara Syiah dengan Sunnah. Wa akhda amwalihim, dan juga ala akhdi amwalihim, dan untuk merampas harta mereka. Fanada fil biladi, maka ia berteriak di negeri itu, la yakussu ahadun fi jami'in wala tariqin wala yatawassalu mutawassilun bi ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faman ahabba tawassul qara al-Qur'an. Dikatakan, yakni ia teriak menyampaikan pengumuman, janganlah seseorang ia bercerita, berbicara di masjid jami dan maupun di jalan-jalanan. Ini seperti di zaman dulu Orde Baru, ketika penguasanya tidak sejalan dengan kaum muslimin, maka mereka dilarang untuk berpidato di dalam masjid soal politik ataupun di jalanan soal politik. Sampai dulu kalau ada orang berdua cerita, ini ketiganya bisa saja dari mata-mata atau dinding bisa mendengar, seolah-olah seperti itu. Nah, ini juga seperti itu penguasa saat itu. Maka dilarang untuk bercerita seorang pun di masjid jami, dan tidak pula berbicara di torik, di jalanan. Wala yatawassalu mutawassilun bi ahadin min ashabi Rasulillah SAW. Dan janganlah seseorang yang bertawasul dengan seorang dari sahabat Rasul SAW, yaitu yang maksudnya masih hidup, dengan datang kepada mereka untuk meminta bantuan kepada mereka menangani penguasa dan sebagainya. Ini dohirnya masih di masa tabi'in, masih ada hidup para sahabat sebagiannya. Wa man ahabba tawassul qara al-Qur'an. Orang yang ingin bertawasul maka hendaknya dia membaca Al-Qur'an. Sudah baca Quran saja kau, sudah enggak usah berdatangi seorang sahabat Nabi. Faman khalafa faqad abaha damah, barang siapa yang ia menyelisihi ketetapan ini, aturan ini, berarti dia telah menghalalkan darahnya. Abaha damah,
Berarti dia telah menghalalkan darah dirinya untuk dibunuh. Farufi'a ilaihi bil khabar, maka diberitakan kepada, yaitu al-adadud daulah, penguasa negeri itu, mengenai berita anna Abul Husain ibna Sam'un rahimahullah al-wa'idha jalasa ala kursihi yaumal jumu'ah fi Jami'il Mansur wa takallama 'alan nas, bahwa Abul Husain bin Sam'un rahimahullah, seorang penasehat, beliau duduk di atas kursinya di hari Jumat, yakni kursi di majlisnya, fi Jami'il Mansur, di Masjid Jami' Al-Mansur, wa takallama 'alan nas, dan dia berbicara di hadapan manusia. Lalu pemimpin negeri itu memerintahkanku an anfuda ilahi man yahsuluhu indi, untuk yakni merintahkanku untuk menyampaikan, mendatanginya, an anfuda ilaihi man yahsuluhu indi, yang sampai kepadanya dariku. Fa'altu, maka aku pun kerjakan, yakni orang yang memberitakan kepadaku, maka aku diperintahkan untuk mendatanginya, maka aku pun laksanakan. Fadakhala alayya rajulun lahu haibah, maka masuklah seseorang lelaki yang dia punya harisma, wa ala wajhihi nur, yang dari wajahnya tampak bercahaya. Falam amlik an aqamtu ilaihi, dan tidak mampu diriku menahan untuk tidak bangun kepadanya. Wa ajlastuhu ila jambi, maka aku dudukkan ia di sampingku. Ya, ini dimaksudkan adalah Abul Husain bin Sam'un tadi. Falam yungkir dzalika, dan dia tidak menolak. Wa jalasa ghairu muktaris, dan dia duduk tanpa peduli. Wa asfaqtu wallahi ayyajri alaihi makruhun ala yadi, demi Allah saya sungguh takut kalau sampai kejelekan itu menimpa dirinya melalui diriku. Fakultu, maka aku katakan, ayyuhas syekh, wahai syekh, inna hadzal malika jaldun adim, sungguh raja ini kejam, jadi kuat, dan maksudnya adalah kejam. Wa ma kuntu usiru mukhalafat amri, dan aku tidak mampu untuk menyelisihi perintahnya, wa tajawuzi rasmi, dan melanggar aturannya. Wal an fa ana muwassiluka ilaih, sekarang saya akan mengantarkanmu kepadanya. Fa kullama taqa'u 'ainuka 'alaihi, ya kasih cara, kalau setiap kali matamu tertuju kepadanya, faqabbilit turab wa talattaf fil jawab idza sa'alaka, maka ciumlah tanah, nggak tahu cium tanah dengan sujud, wa talattaf fil jawab, dan dia bila bertanya kepadamu, idza sa'alaka talattaf fil jawab, jawablah dengan lemah lembut. Wasta'inillaha alaih, dan mohonlah pertolongan kepada Allah di dalam menghadapinya. Fa'asahu yukhallisuka minhu, mudah-mudahan Allah dapat menyelamatkanmu dari bencananya, dari kerasnya, kejamnya. Maka ia berkata, al-khalqu wal amru lillahi azza wa jalla, urusan makhluk, urusan perintah itu ada pada Allah. Allah yang menciptakan, dan Allah yang memerintahkan kepada makhluknya untuk menjadi seperti apa sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah yang memiliki hal itu semua. Famadaitu bi ila hujratin fi akhirid dar qad jalasa fiha al-maliku munfaridan khifatan ayajriya min Abil Husain badiratun bi kalamin fihi ghalal. Maka aku pun membawanya ke sebuah ruangan di akhir istana, akhir rumah, yang di situ raja telah duduk di kamar itu seorang diri. Khifata ayajriya min Abil Husain badiratun bi kalamin fihi ghalal, karena ia takut kalau nanti dari Abul Husain ini terjadi ucapan yang dingin, yang ucapan itu membawa atau ada kekasaran. Fatasiru bihir rukban, maka para pengawal pun yang menunggangi kuda mengantarnya, mengawalnya. Falamma danautu minal hujrah, ketika aku sudah dekat dari ruangan itu, waqaftuhu, dan aku menghentikannya, wa qultu lahu, dan aku katakan kepadanya, iyyaka an tabroha min makanika hatta a'uda ilaik. Hati-hatilah kamu, janganlah engkau yakni berpindah dari tempatmu, bergerak dari tempatmu ini sampai aku kembali kepadamu. Wa idza sallamta falyakun bi khusyu'in wa khudu', nanti kalau kamu ucapin salam, maka ucapkan salam itu dengan khusyuk dan dengan tunduk. Nah, Anton, mau diteruskan bacanya. Li asta'dina lahu. إذا هو واقف إلى جانبي قبل
hawwala wajhahu nahwa darin dari Bakhtiar. Wastaftaha wa qara'a bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun shadid. Thumma hawla wajhahu nahwa al-malik wa qala bismillahirrahmanirrahim thumma ja'alnakum خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وأخذ في وعده فأتى بالعجب فدمعت عين الملك وما رأيت ذلك منه قط وترك كمه على وجهه. فتراجع أبو الحسين وخرج ومضى إلى حجرته فقال الملك امض إلى بيت المال فخذ 3,000 درهم وإلى خزانة الكسوة 10 أثواب وادفع الجميع إليه وإن امتنع فقل له فرقها في فقراء أصحابك فإن قبلها فجئني برأسه فاشتد جزعي وخشيت أن يكون هلاكه على يدي ففعلت وجئت بما أمر وقلت له مولانا يقرئك السلام وقال لك استعن بهذه الدراهم في نفقتك والبس هذه الثياب. وقال لي إن هذه الثياب التي علي مما قطعه لي أبي منذ 40 سنة ألبسها يوم خروجي إلى الناس وأطويها عند صرافهم عنهم وفيها متعة وبقية ما بقي ونفقتي من أجرة الدار خلفها أبي فما أصنع بهذا؟ قلت هو يأمرك بأن تصرفه في فقراء أصحابي. فقال ما في أصحابي فقير أصحابه إلى هذا أفقر من أصحابي فليفرقه عليهم. فعدت فأخبرت وقال الحمد لله الذي سلمه منا وسلمنا منه. Nah. Dan aku memasuki setelah minta izin padanya. Aku masuk untuk minta izin kepada penguasa negeri atau daulah.
Faltafattu fa idza huwa waqifun ila janibi. Maka aku menoleh. Tiba-tiba dia sudah ada di sampingku. Hawala wajhahu nahwa dari Bakhtiyar. Kemudian dia hawala wajhahu, mengalihkan pandangan wajahnya ke kerajaan Bakhtiyar, yaitu Izzuddaulah Abu Mansur bin Izzuddaulah Abu Husain bin Ahmad bin Puai, yang dikalahkan, yang dia telah dikalahkan oleh Adduddaulah, orang penguasa negeri ini, negeri Irak, dan membunuhnya, musuhnya maksudnya. Maka dia membukanya dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, surat Hud ayat 102. Kemudian dia memalingkan wajahnya menghadapkan wajahnya ke arah sang raja, dan kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, Yunus surat 14 ayat 14. Maka akhadha fi wa'dihi, mulai akhadha di sini artinya memulai fa akhadha fi wa'dihi, memulai menasihatinya. Maka fa'ata bil ujbi, ya heran, fa'ata bil ujbi, mendatangkan yang menakjubkan, artinya nasihatnya membuatnya ia takjub. Maka air mata sang raja itu menangis. Dan tidaklah aku melihat yang demikian itu dari dirinya sekalipun. Maka beliau meninggalkan kammahu ala wajhi, dia menutupi wajahnya dengan tangannya. Dan kemudian Abu Husain pulang. Wataraja Abu Husain pun kemudian pulang. Maka beliau keluar, dan kemudian ini raja itu keluar, wa madha ila hujrati, ke ruanganku, dan berkata, sang raja, ila baitul mal, pergilah kau ke baitul mal, dan ambil 3.000 dirham. Iya. Kemudian pergilah ke khizanatil kiswah, lemari pakaian. Dan ambillah darinya 10 pakaian. Iya. Kemudian buat kaum jami'an. Iya, serahkan semuanya kepadanya. Pada Abu Husain. Iya, kepada Abu Husain. Maka apabila beliau menolak, maka katakan kepadanya, farrikha fi fuqari ashabik, bagikanlah kepada orang dari sahabat-sahabatmu. Maka apabila dia menerima, fajini bi ra'si, datangkan kepadaku. Enggak, fajini bi ra'si, kalau dia menerima itu bawa kepalanya kepadaku. Fastadda jazai, kacau galau saya, kata Abu Sana Syukruddin Ad-Dini. Kebinasaannya di tanganku. Sebagaimana yang diperintahkan Allah. Maka katakan kepadanya, kepada Abu Husain, wahai Maulana. Enggak, Maulana yukri'uka salam, pemimpin kami, tuan kami menyampaikan salam kepadamu. Maka dia berkata untukku, Ista'in bihadihi darahim fi nafaqatika.
gunakanlah uang dirham ini untuk menafkahi dirimu, pakaian-pakaian ini. Allah Ta'ala yang saya pakai, sebenarnya pakainya aku pakai ini. Ini ayahku potongkan untukku, yakni buatkan untukku. Sejak 40 tahun. Iya, sejak 40 tahun yang lalu. Di hari keluarku kepada manusia. Wa utwiha indan sirafi anhum. Inda insirafi anhum, ketika aku pergi dari mereka. Ada kenikmatan saya memakai pakaian ini. Fiha mut'ah ma baqiyat, dan ada kenikmatan lainnya. Sedangkan nafkahku min ujrati darin, yaitu upah dari kontrakan rumah. Khalafaha abi, iya, yang ayahku mewariskannya. Maka apa yang harus aku perbuat dengan ini semua? Tusrifahu atau tusarrifahu, Al-Malik memerintahkan menyerahkan, memberikannya kepada orang-orang fakir dari teman-teman. Fakal, maka saya berkata ashabi fakir. Aku tidak punya teman yang fakir. Sahabat-sahabatku tidak ada yang fakir. Dan sahabat-sahabat dari raja itu lebih fakir daripada sahabatku. Falyufarriqhu alaihim atau falyufriqhu alaihim. Maka biarkan sang raja membagikan harta ini kepada sahabat-sahabat yang fakir, yang lebih butuh daripada sahabatku. Aku kembali dan mengabarkannya. Maka berkata sang raja, alhamdulillah alladzi sallamahu minna. Telah menyelamatkannya dari pedang kami. Wasallimna minhu, dan telah menyelamatkan kami darinya. Nah, kita lanjutkan ba'da adzanil isya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wat wa as-salatu ati Muhammadan wassalatan fadilah wa maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihudah, amma ba'd. Ini kisah tentang diri Abul Husain bin Sam'un rahimahullah, seorang juru nasihat yang suka menasihati manusia di masjidnya, yaitu di Masjid Jami' Al-Mansur. Dan telah ada keterangan pengumuman aturan dari sang raja, yaitu ketika Adadud Daulah, penguasa negeri itu, datang ke Baghdad saat Baghdad itu sudah hancur, penduduknya banyak yang terbunuh, ada yang terbakar, dan ada yang lapar karena fitnah peperangan yang terus menerus bersambung antara Syiah dan Sunnah. Maka di situ diumumkan tidak boleh berbicara politik ataupun berbicara apapun di Masjid Jami', dan tidak pula di jalanan, dan tidak boleh bertawassul kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau bertawassul diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Zahirnya tawassul ini bisa juga tawassul yakni kepada para sahabat Nabi yang sudah meninggal dunia, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah mungkin, atau selainnya, Allah Ta'ala alam. Tapi pokoknya dia melarang bertawassul. Orang yang mau bertawassul yaitu bertawassul dengan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mau tawassul maka membaca Quran saja. Kalau melanggar aturan ini maka berarti dia akan dibunuh. Namun sampai berita bahwa Abul Husain bin Sam'un rahimahullah, juru nasihat ini, beliau pada hari Jumat duduk di kursinya di Masjid Jami' Al-Mansur dan berbicara kepada manusia, dan maka sang raja memerintahkanku untuk mendatanginya, man yahsuruhu indi, yang yakni mendatangi kepadanya yang telah sampai beritanya kepadaku tadi. Maka aku pun melaksanakan. Lalu fa'altu fadakhala alayya rajulun lahu haibah. Abul Husain ini memiliki karismatik, wibawaan, wajahnya bercahaya, menunjukkan orang yang mukhlis, yang saleh, sehingga kata Abu Sana Syukr Al-Adudi, aku pun tidak mampu menahan diriku untuk menemuinya, mendatanginya, lalu mendudukkannya di sampingku. Terus sampai kisahnya diceritakan, ini raja ini keras, kasar, dia kejam, maka kamu kalau nanti ketemu dengan begini. Sampai terakhir ketika sudah mendekati ke ruangan dari sang raja, kata Abu Sana Syukr Al-Adudi, dia mengatakan, kamu di sini aja, jangan kemana-mana, di tempatmu sampai aku kembali. Nanti kalau kamu mengucapkan salam, maka hendaknya engkau mengucapkan salam dengan khusyuk dan tunduk. Maka aku pun masuk menemui sang raja, yaitu Adadud Daulah, penguasa negeri itu. Lalu aku minta izin kepadanya untuk mengabarkan bahwa Abul Husain telah sampai, bin Sam'un ini. Tapi apa yang terjadi? Faltafattu fa idza huwa waqifun ila jambi. Sudah aku suruh tunggu di luar, jangan masuk sampai aku datang lagi. Begitu aku baru menyampaikan, dia sudah ada di sampingku. Jadi tidak mau nunggu di luar, masuk dia. Faqad hawwala wajhahu nahwa dari Bakhtiar. Kemudian dia memandangkan kepada kerajaannya Bakhtiar yang telah dikalahkan, yaitu Izzud Daulah, Abu Mansur bin Mu'izzud Daulah Abul Husain bin Ahmad bin Bawaih, yang dikalahkan oleh penguasa negeri ini Adadud Daulah dan dibunuh.
Dia mengarah ke kerajaannya, lalu berkata, Darul Bakhtiar namanya. Lalu dia memulai dengan membacakan firman Allah, wastaftaha wa qara Bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Dan demikian itulah siksa Rabbmu apabila Tuhanmu menyiksa suatu negeri yang berbuat zalim. Sungguhnya siksanya amatlah pedih lagi keras. Yang dimaksudkan yaitu Bakhtiar, Izzuddaulah Abu Mansur bin Mu'izzuddaulah Abul Husain itu, yang dia termasuk raja yang zalim, maka Allah telah menyiksanya. Itu membacakan firman ini. Ini lihat diplomasi para ulama, penguasaan mereka terhadap ilmu, menyampaikan inilah akibat yang berbuat zalim. Bakadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura. Demikian itulah siksa Tuhanmu ketika menyiksa suatu negeri, penduduk negeri yang telah berbuat zalim, yaitu yang mereka tidak menegakkan hak-hak Allah, syariat Allah, agama Allah. Inna akhdahu alimun syadid, sungguhnya siksa Allah terhadap mereka itu sangat pedih dan sangat keras. Kemudian setelah itu mengalihkan wajahnya, hawala wajahu nahwal malik, diarahkan kepada Malik, raja. Kemudian beliau memulai membaca firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi setelah binasanya mereka, yaitu penduduk negeri yang zalim tadi. Linanzur kaifa ta'malun, untuk kami melihat, memperhatikan bagaimana kalian berbuat, bagaimana kalian memimpin negeri ini, memakmurkan negeri ini, yakni memakmurkan bumi Allah. Strateginya begitu indah, menyebutkan kebinasaan mereka karena kezalimannya, dan kalian menjadi khalifah, dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah membinasakan bangsa-bangsa yang zalim. Tapi ada nasihat yang terselipkan, linandur kaifa ta'malun, agar kami bisa melihat bagaimana kalian berbuat. Apakah kalian masih akan melakukan seperti yang dilakukan penguasa-penguasa sebelum kalian yang telah Allah binasakan, ataukah kalian akan beramal saleh menegakkan syariat Allah sehingga kalian akan selamat? Setelah itu beliau akhadha fi wa'di. Akhadha fi wa'di artinya mulai menasihati sang raja Hadratud Daulah. Fa'ata bil ujbi, nasihat-nasihatnya itu sangat menakjubkan, mengagumkan bagi sang raja. Fadamu'at ainul malik, sampai air mata sang raja pun menetes, artinya menangis, mengucur. Wa ma ra'aitu dzalika minhu qattu, dan sungguh belum pernah aku melihat yang seperti ini dari diri raja. Yaitu sampai menangis. Wa taraka kammahu ala wajhi, dan dia tetap membiarkan yakni bajunya ataupun dia tutupkan bajunya itu ke wajahnya. Wa taraja Abul Husain, maka Abul Husain pun pergi meninggalkannya. Wa kharaja wa madha ila hujrati, lalu sang raja keluar dan dia mendatangi kamarku. Maka sang raja berkata, imdi ila baitil mal, sana pergilah kamu ke baitul mal. Wa khudh salasata alafi dirhamin, ambil 3.000 dirham. Wa ila khizanatil kiswah wa khudh minha asyrata athwabin, dan pergi pula kamu ke lemari pakaian, ambil 10 macam pakaian. Wadfa'il jami'ilai, berikan semuanya, uang dan pakaian itu kepadanya. Fa in imtana'a fakullahu, kalau dia menolak katakan kepadanya, farriqha fi fuqara'i ashabik, bagikan kepada sahabat-sahabatmu yang fakir. Fa in qabilaha, kalau dia mau menerima itu, fajini bi ra'sih, bawakan kepalanya kepadaku. Betapa tipu dayanya sangat keji. Penguasa itu kalau sudah zalim itu dulu belum seberapa sekarang dibandingkan dengan dulu. Tapi sekarang juga ada yang keji juga. Fastadda jazai, maka Abu Sana Syukur Al-Adudi pun merasa gelisah. Stadda, semakin gelisah, semakin khawatir, semakin sedih.
Wa khasyitu ayyakuna halaku ala yadi, dan aku takut kematiannya ada di tanganku karena aku yang suruh membunuh. Kalau seandainya dia terima, meskipun nerimanya bukan untuk dirinya, pertama kalau dia nolak, suruh dia membagikannya kepada sahabat-sahabatnya yang fakir. Kalau dia nerima, ambil kepalanya. La ilaha illallah. Maka aku pun melakukannya dengan penuh kegelisahan. Fa fa'altu wajituhu, maka aku pun mendatanginya, yaitu mendatangi Abul Husain bima amara, yakni mendatanginya sebagian dan menyampaikan sebagaimana yang diperintahkan. Wa qultu lahu, aku katakan kepadanya, Maulana yukri'uka salam, raja kami menyampaikan salam untukmu. Wa qala laka, dan beliau berpesan kepadamu, ista'in bihadhihi darahim fi nafaqatika, gunakan dirham ini, 3.000 dirham ini untuk menafkahi dirimu. Ya Allah, kalau kita ini diambil nih. Tapi justru itu bencana. Walbas hadhihi thiyab, pakai nih 10 pakaian beliau ini. Faqala li, maka apa jawabannya? Inna hadhihi thiyab allati alayya mimma qata'ahu li abi mundu 40 sana. Pakaian yang aku pakai ini adalah yang dibuatkan ayahku untukku sejak 40 tahun yang lalu. Albasuha yauma khuruji lan nas, aku selalu memakainya setiap aku keluar menasihati manusia, berdakwah kepada manusia. Wa utwiha indan sirafi anhum, dan apabila aku pulang meninggalkan mereka, maka aku simpan, aku lipat dan aku simpan. Wa fiha mut'ah, saya dengan pakaian ini sudah senang. Wa baqiyatu ma baqiyat, wa baqiyatu ma baqiyat, dan sungguh ini adalah sisa-sisa yang tersisa dari ayahku. Wa nafaqati, sedangkan nafkah hidupku, biaya hidupku, min ujrati darin khalafaha abi, adalah dari bayaran sewa rumah yang ditinggalkan oleh ayahku. Fama asna'u bihadza, untuk apa ini untuk aku? Aku tidak butuh ini semua, tidak butuh 3.000 dirham, dan tidak butuh pakaian-pakaian yang mewah ini. Qultu, karena diperintahkan maka aku katakan, huwa ya'muruka bi an tusrifahu fi fuqara'i ashabi, raja menyuruhmu agar engkau memberikannya kepada sahabat-sahabatmu yang fakir. Faqala, maka jawaban Abul Husain bin Sam'un, ma fi ashabi fakir, sahabatku tidak ada yang fakir. Wa ashabu ila hadza afqar min ashabi, sahabat-sahabat sang raja dia lebih fakir, lebih membutuhkan uang dirham ini daripada sahabat-sahabatku. Fal yufarriqu alaihim, maka suruh dia membagikan harta ini kepada sahabat-sahabatnya raja yang lebih membutuhkan. Fa'udtu fa akhbartu, maka aku pun pulang dan aku menyampaikan beritanya. Tentu mungkin bagian belakang atau wallahu alam apakah disampaikan seperti ini atau tidak. Tapi kemudian dia nyampaikan, faqala, maka sang raja pun berkata, alhamdulillahilladzi sallamahu minna, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Abul Husain dari pedang kami, dari hukuman kami. Wasallamana minhu, dan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami darinya, yaitu dari dirinya. Kalau seandainya ia menerima, maka saya harus berbuat dosa dengan sebab dirinya, atau seperti itu maknanya. Di dalam kisah yang panjang ini, yakni bahwa para salafus saleh ketika mereka harus berhadapan dengan para penguasa, mereka sama sekali tidak mengharapkan dari penguasa itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sesuatu yang tentang harta materi dunia. Dan mereka juga tidak gentar menghadapi para penguasa-penguasa zalim yang kejam. Meskipun mereka tidak melakukan pemberontakan, tetapi kadang penguasa-penguasa itu kalau tidak senang dengan ucapannya, maka langsung mereka membunuhnya. Seperti juga Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tapi para penguasa-penguasa
kadang-kadang mereka terkalahkan dengan keikhlasan para ulama, para ulama salaf. Dan memang bahwa orang-orang yang ikhlas itu dijanjikan oleh Allah akan diselamatkan dari dosa dan fahisyah. Karena Allah mengatakan ketika menceritakan Nabi Yusuf alaihissalam, kadzalika linusrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami menyelamatkan, yakni memalingkan dari Yusuf segala perbuatan dosa dan kemaksiatan dan dari perbuatan keji. Sesungguhnya Yusuf itu salah satu dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari api yang dibakarkan oleh kaumnya karena Nabi Ibrahim ikhlas wa ma kana minal musyrikin. Karena Nabi Ibrahim tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang musyrik. Namun bahkan beliau termasuk orang-orang yang mukhlasin, yang ikhlas di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah bahwa keikhlasan itu akan menghalangi seseorang dari segala keburukan, bahkan dari tipu daya syaitan. Syaitan sendiri ketika bersumpah di hadapan Allah, wa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagungan, keperkasaanmu dan kemuliaanmu ya Allah, niscaya aku akan sesatkan mereka semua, yaitu anak turunan Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka ikhlas. Maka keikhlasan itu akan menjadi perlindungan. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hambanya dari segala keburukan-keburukan manusia dan kaumnya. Demikian itu yang terjadi pada kebanyakan para salaf. Mereka tidak gentar, sekiranya mereka juga harus terbunuh pun mereka tidak mundur. Alhamdulillah kita tidak berada di penguasa yang seperti ini insyaallah ta'ala. Tapi ada di negeri-negeri muslim lainnya yang kaum muslimin menghadapi hal serupa, seperti misalnya di Uyghur atau di Myanmar atau yang lainnya lagi, pemerintah-pemerintah yang zalim. Maka sungguhnya kewajiban bagi kaum muslimin ketika mereka tinggal di negeri Darul Kufri, di negeri kaum kufar, dan sekiranya mereka mampu untuk hijrah, maka mereka wajib hijrah. Namun bagi mereka yang tidak mampu hijrah, ya mereka beristi'anah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, dan hendaknya beristiqomah di dalam menjalankan agama. Naktafi bihada wa insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masih dalam kisah ini, beberapa hal lainnya. Nanti kemudian ada di sini nasihat-nasihat dan arah-arahan para salaf kepada orang-orang yang mau menemui para penguasa muslimin. Juga perkataan dan pendapat para ulama mengenai orang-orang yang menemui para penguasa dan penguasa-penguasa yang zalim. Bagaimana perkataan dan pendapat mereka. Juga perintah atau nasihat para ulama agar kita tidak memberontak kepada penguasa yang muslim. Dan di situ ada beberapa faedah lainnya yang insya Allah mudah-mudahan kita dapat bisa mengambil manfaatnya biidznillah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.